Invasi militer dan teror kematian yang terjadi dalam perang, khususnya pada Perang Dunia Pertama, menggambarkan kekejaman dan ketidakmampuan manusia untuk menghargai kehidupan dalam situasi yang ekstrim. Kedua aspek ini bukan hanya mengubah peta dunia, tapi juga meninggalkan bekas luka yang sangat mendalam pada jiwa manusia yang akan terus terasa hingga generasi mendatang. Perang Dunia Pertama adalah salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Bayangkan sebuah dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan harapan akan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan perdamaian, tiba-tiba terperangkap dalam kegelapan kekerasan yang tak terkendali. Kejadian ini bukan hanya sebuah konflik antara negara, tapi sebuah bencana yang menyerenggut nyawa, menghancurkan keluarga, dan mengguncang fondasi moral dan sosial yang ada. Perang ini dimulai dengan peristiwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada 28 Juni 1914. Namun, segera meluas menjadi konflik global di mana lebih dari 30 negara terlibat dalam pertarungan berdarah yang tak terbayangkan. Di medan perang, tentara terjebak dalam perang parit, sebuah bentuk pertempuran yang penuh dengan penderitaan. Bayangkan ribuan prajurit terpaksa hidup di parit-parit berlumpur, terpapar oleh hujan dan kekejaman musuh, sambil menahan rasa sakit akibat luka-luka parah dan kelaparan. Hanya sedikit yang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang mengerikan ini, dan banyak yang pulang dengan tubuh hancur atau mental yang rusak. Tapi kehancuran perang tidak hanya dirasakan oleh para prajurit. Warga sipil yang biasanya terjaga di balik perbatasan medan perang juga menjadi sasaran kekejaman yang tidak terkira. Selama pendudukan oleh tentara musuh, desa-desa dibakar habis, rumah-rumah dihancurkan, dan ribuan wanita serta anak-anak terpaksa menjadi korban kekerasan. Tentara tidak segan-segan melakukan eksekusi massal sebagai pembalasan, atau memaksa warga sipil menjadi pekerja paksa dalam kondisi yang menyiksa. Selain itu, perang ini membawa kelaparan dan penyakit yang mematikan. Di negara-negara yang terjebak dalam blokade ekonomi, warga sipil kelaparan, paksa mengonsumsi makanan yang tidak layak demi bertahan hidup. Penyakit seperti tifus, disenteria, dan kolera menyebar dengan cepat di daerah-daerah yang penuh sesak dengan pengungsi dan prajurit yang terluka. Dan setelah perang berakhir, dunia dilanda pandemi influenza 1918 yang memakan lebih banyak korban jiwa, menambah derita yang sudah sangat dalam. Namun yang lebih mengerikan lagi adalah warisan kekerasan yang ditinggalkan perang ini. Bukan hanya perusakan fisik yang terlihat, tetapi perang ini menabur benih kebencian, nasionalisme ekstrim, dan ketidakstabilan politik yang akan terus menggerogoti dunia dalam beberapa dekade berikutnya. Keruntuhan kerajaan besar seperti Kekaisaran Jerman, Austro-Hungaria, dan Ottoman hanya menambah penderitaan banyak orang dengan kemunculan negara-negara baru yang penuh dengan ketegangan etnis dan politik. Pada akhirnya, Perang Dunia Pertama adalah gambaran paling jelas tentang kebiadaban manusia yang terlepas dari kendali. Sebuah peringatan yang mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya kedamaian dan beberapa mudah dunia bisa terperosok dalam kegelapan apabila kekuatan dan kebencian dibiarkan tumbuh tanpa batas. Perang ini tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga menghancurkan jiwa umat manusia. Bayangkan jika sekarang, di abad ke-21, dunia kembali terperangkap dalam perang besar yang melibatkan senjata nuklir, sebuah konflik yang bisa menghapuskan seluruh umat manusia dari muka bumi. Dalam sekejap, dunia yang kita kenal hari ini dengan kemajuan teknologi, budaya, dan peradaban akan berubah menjadi serpihan-serpihan kehancuran yang tak terbayangkan. Semua pencapaian kita, semua impian, dan harapan untuk masa depan akan hancur dalam ledakan radiasi dan gelombang panas yang menghanguskan segala yang ada. Pada detik pertama perang dimulai, dunia akan diguncang oleh serangan pertama. Ratusan ribu, bahkan jutaan nyawa akan hilang dalam hitungan detik saat bom nuklir meledak, menghancurkan kota-kota besar dalam sekejap mata. Gelombang panas akan membakar segala yang ada, meratakan gedung-gedung pencakar langit, menghancurkan jalan raya, dan menghanguskan rumah-rumah tempat keluarga kita berlindung.
Suara ledakan itu akan terdengar seperti kehancuran tak terelakkan, menggetarkan setiap sudut bumi. Dalam waktu yang sangat singkat, dunia yang selama ini damai akan berubah menjadi lautan api dan debu. Namun, kehancuran itu baru permulaan. Ledakan nuklir tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik yang luar biasa, tetapi juga melepaskan radiasi yang membunuh dalam diam. Mereka yang selamat dari ledakan pertama, yang mungkin terperangkap dalam puing-puing bangunan yang runtuh, akan mengalami penderitaan yang lebih panjang. Radiasi yang menyebar akan merusak jaringan tubuh mereka, menyebabkan luka-luka internal, kanker, dan kematian yang pasti dalam waktu yang lebih lama. Bahkan, mereka yang tidak terpapar langsung akan menderita akibat radiasi yang mencemari udara, tanah, dan air, meracuni seluruh sistem ekosistem bumi. Dalam waktu yang lebih panjang, ketika asap radioaktif membentuk awan gelap yang menutupi langit, dunia akan memasuki fase yang lebih suram, sebuah nuklir winter yang memperburuk situasi. Tanaman akan mati, pasokan pangan akan habis, dan rantai distribusi yang selama ini kita anggap normal akan runtuh. Di tengah kelaparan dan kekurangan sumber daya, manusia akan bertarung untuk bertahan hidup, tapi tidak akan ada tempat lagi yang nyaman. Ketegangan antara kelompok dan negara akan meningkat, dan apa yang tersisa dari peradaban akan terpecah-pecah dalam kekacauan. Lebih dari itu, perang nuklir akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dalam hati setiap orang yang selamat. Trauma yang tak terbayangkan akan menghantui mereka yang selamat, dan dunia yang dulu penuh harapan akan berubah menjadi dunia yang terpecah, terisolasi, dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dalam sekejap, apa yang dulunya adalah keluarga, rumah, dan komunitas akan lenyap. Seluruh budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dibangun selama berabad-abad akan hilang begitu saja dalam panasnya ledakan nuklir. Tapi yang paling menakutkan dari perang nuklir adalah kenyataan bahwa itu bukan hanya menghapuskan umat manusia yang hidup saat itu, tapi juga merusak bumi sebagai rumah kita. Radiasi akan mengubah atmosfer, merusak lapisan ozon, dan mengancam segala bentuk kehidupan yang ada. Bumi yang dulunya penuh dengan kehidupan, hutan, lautan, hewan, dan tumbuhan akan menjadi gurun tak bernyawa. Semua yang kita kenal dan cintai akan terkubur di bawah abu dan debu nuklir, meninggalkan planet ini sebagai tempat yang tidak bisa dihuni. Kehancuran yang disebabkan oleh nuklir bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan hanya dalam mimpi buruk. Itu adalah kenyataan yang bisa terjadi jika kekuatan yang kita miliki hari ini disalahgunakan. Semua teknologi, kemajuan, dan peradaban yang kita telah bangun selama berabad-abad akan menjadi sia-sia dalam sekejap. Jika kita tidak menjaga kedamaian, kita akan meninggalkan dunia ini lebih buruk daripada sebelumnya, menghancurkan segalanya yang telah kita capai.